Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Auliansa dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, yaitu jurnal yang berjudul Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi guru bimbingan konseling dan siswa-siswi SMK, SMA, MA sekabupaten Cianjur yang dipublikasi pada bulan Juni tahun 2017. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau PT-PPO, perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendala atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Adapun bentuk-bentuk perdagangan orang, seperti yang pertama, pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi. Yang kedua, penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual. Yang ketiga, penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu atau kawin kontrak. Dan yang keempat, ada prostitusi. Lalu apa aja sih faktor yang menyebabkan tindak pidana perdagangan orang itu? Faktornya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal itu seperti keinginan mencari pengalaman kerja, godaan memperoleh gaji tinggi, pola hidup konsumerisme, tingkat pendidikan rendah atau putus sekolah, adanya tindak kekerasan rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal itu seperti budaya masyarakat, yaitu belum adanya kesetaraan gender atau masih gender bias. Lemahnya sistem hukum yang belum mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Lalu ada kondisi daerah seperti konflik, bencana alam. Faktor yang sering diderita tindak pidana perdagangan orang pada umumnya berupa penderitaan atau kerugian material dan imaterial atau fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Adapun strategi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang adalah seperti meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat tentang isu tindak pidana perdagangan orang dan dampaknya. Lalu, meningkatkan peran serta masyarakat dan penguatan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan. Yang terakhir ada mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan NGO lokal, lembaga internasional, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.